Hai Insana, welcome back with me again. Balik lagi di channelku Salam Insana. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit share kepada kalian hal yang perlu kalian hindari saat sebelum menggondrongkan rambut. So, sebelum ke pembahasan, mari kita intro dulu. Apakah kalian ingin memanjangkan rambut dengan cepat? Iya bang. Apakah kalian anak sekolah yang baru saja kena razia dan dipotong rambut kalian? Iya. Atau apakah kalian salah potong rambut karena kurang komunikatif dengan tukang cukur? Iya bang. Yuk kita sharing bareng-bareng. Nah, ini sering sekali hal yang terjadi ketika kita baru aja ingin memulai menggondrongkan rambut. Ya, termasuk aku juga dulu. Awal-awal aku termasuk yang sedikit bingung, apa sih persiapan atau hal-hal yang dipersiapkan ketika kita mau memulai gondrong rambut. Nah, aku mau sedikit share berdasarkan pengalamanku. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian ingin memulai menggondrongkan rambut, biar nantinya kalian sudah punya gambaran nih dan bayangan, dan juga tentunya kalian tidak bakalan menyesal di kemudian hari. Yang pertama adalah jangan mewarnai rambut. Nah, ini sering sekali bagi kalian yang mungkin sering menggonta-ganti rambut warna kalian dan kemudian ingin memanjangkan rambut, perlu dicatat ya. Nah, ketika kalian ingin benar-benar memanjangkan atau menggondrongkan rambut kalian, pikirlah 2 kali sebelum mewarnai rambut. Karena biasanya mungkin yang kalian lihat, orang yang memanjangkan rambut itu bisa mewarnai rambutnya, itu memang benar. Tetapi kalian harus ketahui bahwa itu perlu perawatan khusus. Karena ketika rambut kalian sudah diwarnai, otomatis pigmentasi dasar rambut kita akan rusak. Jadi perlu adanya perawatan khusus. Ya, mungkin bagi kalian yang malas untuk perawatan lebih atau kaum kerehore, mending aku saranin stop dulu untuk pewarnaan rambut. Karena kita fokusnya ingin menggondrongkan rambut. Kecuali kalian mempunyai dana lebih atau siap menerima resiko yang ada, yaitu tadi kalian harus siap melakukan perawatan khusus. Yang selanjutnya perlu kalian hindari adalah jangan menunggu-nunggu. Maksudku jangan menunggu-nunggu ini adalah kita nggak usah pikirin ketika kita pengen manjangin rambut, ya udah panjangin rambut aja. Jangan menunggu-nunggu. Maksudnya jangan menunggu ini adalah kita nggak usah mikirin mau gimana ke depannya. Yang penting kita fokus aja untuk memanjangkan rambut kita. Ya, bisa kita ketahui lah ketika kita terlalu banyak menunggu atau menunggu-nunggu, memikirkan kapan panjangnya rambut, itu membuat pikiran kita, psikologis kita merasa rambut ini nggak ada panjang-panjangnya. Dan kita beranggapan, wah kok rambutku nggak panjang-panjang sih. Maka dari itu kita nggak perlu untuk menunggu-nunggu. Ya udah, jalanin aja, fokus panjangin rambut, udah cukup sampai di situ. Yang selanjutnya adalah yang perlu kalian hindari, yaitu pilihlah barbershop yang tepat. Mungkin ketika kalian ingin memulai menggondrongkan rambut, akan ada 2 pilihan opsi. Apakah kalian ingin memendekkan rambut dulu sebelum memulai menggondrongkan rambut, atau mungkin mulai aja dulu gitu dari rambut kalian yang sudah ada. Jadi mungkin rambut kalian udah ada panjang nih, jadi pengen dilanjutin. Ada juga yang seperti itu. Dan 2 opsi ini sah-sah saja. Jadi ini tergantung ke kalian juga. Ketika kalian ingin memotong dari pendek dulu, mungkin 2 cm, 3 cm dipotong, ya bisa dibilang rambut pendek lah gitu. Mulai dari awal, ya memang untuk proses
memanjangkan rambut agak sedikit lama dibandingkan dengan kita yang sudah memiliki rambut. Dan juga ketika proses gondrong itu berjalan, ya bisa dibilang gondrong tanggung, mungkin kalian juga butuh bisa melakukan perawatan untuk memotong rambut. Nah, ini pentingnya kita memilih barbershop yang tepat, karena kita kan nanti ingin melakukan perawatan rambut, ingin memotong dan memangkas sedikit rambut di bagian-bagian ujung rambut. Nah, ini sering sekali terjadi. Jangan sampai salah berkomunikasi sama barbershopnya. Ceritanya kita mau motongin rambut nih, pengen dipotong ujungnya 2-3 cm. Tiba-tiba malah dipangkas lebih dari ekspektasi atau bayangan kita. Nah, itu kan membuat kita jengkel. Jadi, usahakan kalian harus pilih barbershop yang tepat. Kalau bisa yang udah kalian percayakan lah. Jadi jangan tiba-tiba kalian asal-asal ke barbershop pengen dirapiin 2-3 cm, mau kalian panjangin 2-3 cm, malah dipotong habis. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan selanjutnya adalah keramas 2-3 hari sekali. Nah, ini termasuk hal yang sering aku lakukan. Bahkan ketika kita ingin memulai menggondrongkan rambut, kita sudah harus menerapkan keramas ini, guys. Nah, ketika kita memulai untuk menggondrongkan rambut, kita sudah menerapkan keramas 2-3 hari sekali. Yang tentunya ini bertujuan untuk agar rambut kita tidak mudah kering. Hal yang selanjutnya perlu kalian lakukan sebelum menggondrongkan rambut adalah jangan ragu atau plan. Ini merupakan juga jadi poin penting di mana kita harus bisa konsisten saat menggondrongkan rambut. Jangan sampai ketika kita sudah di tahap mungkin rambut gondrong tanggung, tiba-tiba kita merasa bosan dan ingin memotongkan rambut. Nah, ketika kita udah potong rambut, malah kita ingin memanjangkan rambut kembali. Maka itu menurutku agak sedikit memakan waktu yang lama memanjangkan rambut dibanding kita konsisten di awal. Tentunya ini kan juga bakalan menghambat aktivitas kalian juga, karena tentunya ini bisa dibilang sudah membuang-buang waktu yang lama lah. Maka dari itu gak usah ragu, kalau kalian ingin menggondrongkan rambut ya gondrongin, kalau enggak ya jangan gitu. So, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tips apa yang harus dilakukan dan dihindari ketika kalian ingin memulai menggondrongkan rambut. Mungkin semoga video ini bisa memberi inspirasi dan memberikan sebuah gambaran kepada kalian yang ingin menggondrongkan rambut. Nah, mungkin buat kalian yang punya pengalaman dalam memanjangkan rambut atau mau cerita, silahkan sharing di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin nanya seputar hal tentang menggondrongkan rambut apalagi berdasarkan pengalamanku, kalian juga boleh komentar di bawah. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga klik tombol notifikasi agar kalian tahu informasi video terbaru dari aku. Nah, aku undur diri. Salam insana.